Selamat pagi teman-teman semua. Kita ketemu lagi di channel Ustadi Madu. Nah, kali ini kita jalan-jalan di bekas perumahan yang sudah tidak dipakai. Nah, sekarang mari kita membahas bunga yang sangat disukai lebah, yaitu bunga putri malu atau Mimosa pudica. Bunga ini disukai semua lebah, bukan hanya Mellifera, tapi serana maupun trigona juga sangat suka bunga ini. Kita lihat ya, lebah mengumpulkan polen di kedua kakinya. Nah, usek, kumpul deh. Oh ya, kalau di bunga kita menyebutnya polen. Kalau sudah dibawa lebah, kita menyebutnya bipolen. Dan kalau sudah dibawa ke kotak, disebut bee bread. Saya sering dapat pertanyaan, Mas, ini yang warnanya putih ini polen apa ini, Mas? Kalau saya jawab, oh itu polen bunga wedusan, atau oh itu polen bunga rumput-rumputan, atau saya jawab ngawur, wis, siapa yang mampu menyalahkan? Siapa yang bisa? Nggak ada ya. Nah, tapi kan nggak bisa begitu. Kita menjawab harus ada dasarnya, harus ada buktinya. Kalau sekarang ini orang mengatakan tidak hanya omongan, tetapi juga harus ada gambar, kan gitu ya. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana bentuk polen Mimosa pudica ini jika dilihat dari mikroskop. Nah, tujuannya nanti jika kita ditanya, kita bisa menjawab dengan benar dan tepat, tidak asal menjawab saja. Yes, biar kelihatan seperti ilmuwan gitu ya. Nah, pertama kita ambil bunga putri malu. Ingat ya, jika teman-teman mau melakukan ini di rumah, waktu mengambil bunga jangan terlalu siang, atau jangan mengambil bunga ini ketika cuaca sedang berangin, karena nanti percuma diambil. Ternyata polennya ketika dibawa di rumah sudah tidak ada. Kalau kita mengambilnya waktu pagi, bunga masih mekar dengan cantik ya. Jadi kita mengambil bunganya ini dengan penuh semangat. Ya, kita ambil, kita kumpulkan bunganya ya. Kita siapkan dulu peralatannya. Ini ada gelas yang nanti untuk meletakkan polennya, biasa disebut dengan gelas objek. Kita ambil bunganya dulu, nanti kita rontokkan di atas gelas objek. Harapannya dengan kita rontokkan ini nanti polennya jatuh semua. Nah, karena belum begitu yakin, kita bantu dengan pinset untuk merontokkan. Nah, biasanya kalau kita merontokkan semacam ini kepala sarinya ikut jatuh biasanya gitu. Tapi enggak apa-apa, nanti di bawah mikroskop kita bisa pilih ya. Ini kita masih belum yakin kalau satu bunga cukup. Ini bunganya cantik, ini seperti bentuknya seperti virus corona. Nah, 2 bunga saya rasa cukup ya. Ayo. Nah, kita pakai alas hitam, tujuannya memang supaya kontras. Jadi polen ataupun kepala sari itu kan berwarna kuning. Jadi biar benar-benar kelihatan apa memang benar sudah jatuh atau belum. Nah, kita coba kumpulkan, kita bantu, kita kumpulkan ke tengah. Ini banyak benang-benang sari yang ikut. Kepala sari ini pasti juga ikut ini nantinya. Enggak apa-apa, kita lihat biasanya di sekitar-sekitarnya nanti di situ
akan kelihatan polennya yang rontok tersebar ya. Nah, kita kasih 1 tetes air biar tidak lari kemana-mana polennya. Lalu kita tutup berhati-hati dengan cover glass. Biasanya kalau kita terlalu kasar nanti ada gelembungnya. Ini air tidak penuh di cover glass nggak apa-apa ya, tetap nanti bisa kita amati yang di pinggir-pinggir saja. Yuk mari kita lihat di bawah mikroskop. Nah, ini benar ya, ini kepala sarinya ikut. Di kepala sari, kalau biologi, orang biologi biasa menyebutnya dengan anter. Ini yang besar ini anter ini. Jadi bukan polennya. Polennya yang jatuh yang di bawah itu. Ini kita pakai pembesaran 40 ini. Tadi kepala sarinya sudah kelihatan besar gitu. Di pinggir-pinggir kepala sari ini polen ini. Jadi dia ini yang memproduksi polen yang besar ini. Jadi kalau kita perbesar di samping-sampingnya, ini polen semua. Kita pembesaran 100 sekarang. Kita lihat ya, ini polennya berjatuhan di bawah, di samping kepala sari ini, di samping enter ini. Nah, di enter sendiri itu kan kelihatan di ujung-ujungnya. Ini polen semua. Jadi entah berapa itu numpuk di situ polennya. Dia memang penghasil polen di enter ini. Wah, ini polennya tersebar ya. Kelihatan transparan. Kalau dengan pembesaran 100 ini nggak kelihatan besar. Tadi ukuran polennya ini memang kecil ini, si mimosa ini. Tapi kelihatan merata ya. Kalau enggak dengan air biasanya kurang terang kalau pakai pembesaran 100 gini. Ini sekarang kita naikkan pembesarannya ke pembesaran 400. Ya, cantik ya. Ini kelihatan bahwa polennya mimosa ini tidak benar-benar bulat, tetapi ada terbagi. Ini nampaknya kalau hanya kelihatan gini seperti terbagi menjadi 3. Nah, sebetulnya ini bukan 3 ini. Kalau di anu kan tidak ada yang 3 gitu, itu 4 ini. Nah, itu kelihatan di bagian bawah ini 4. Jadi seperti kelihatan pecah ya, di dalamnya pecah. Tadi beberapa, tadi 1 butir polen itu terdiri dari 4. Nah, ini kalau di ini kelihatan pecah di tengah ya. Kelihatan pecahnya kalau biasa gini kelihatan 3 ini. Oh, seperti 3 ya. Ini fokusnya kena ini. Oh, 3. Jadi memang ndak cuman 1 butir polennya ini terdiri dari beberapa butir yang menempel. Ini dengan pembesaran 400 sudah kelihatan ini. Nah, sekarang kita pembesaran 1000. Nah, nampak sekali ya, seperti kalau di atas ini kelihatan 3. Sebetulnya ini 4 ini. Kalau polen, 1 butir polen terdiri dari 4. Ini biasanya disebut dengan tetrat. Wah, ini ada polen yang mendekat nih. Jadi gara-gara air ini. Dia jalan sendiri. Tadi tetrat nyebutannya deh. Satu butir terdiri dari 3. Kalau kita lihat seperti biji, misalnya biji apukat, itu kan kelihatan seperti ini ya.
Jadi ya kelihatan seperti biji alpukat lah kira-kira ya, biji alpukat. Nah itu kelihatan. Nah ini kelihatan sebelah kanan itu 4 itu 4. Jadi satu butir ini terdiri dari 4, makanya disebut tetrat. Nah pada bagian pinggir itu kan ada bulatan. Nah ini namanya eksin. Eksin ini berguna untuk melindungi bagian dalam itu sendiri. Eksin ini kuat, eksin ini. Bahkan polen ini misalnya terpendam dalam tanah, jika misalnya dia belum hancur gitu, itu sampai ratusan tahun bisa. Makanya ada ilmu untuk melihat polen itu sendiri kan, palinologi ya. Jadi untuk melihat polen kadang sampai jutaan tahun gitu masih ada jenis polennya ini, karena eksinnya ini kuat, eksinnya ini. Nah kalau bagian dalam, yang bagian dalam itu disebut dengan intin. Jadi luar ini eksin, dalamnya intin. Bagian bulat yang bagian luar. Kalau di polen di mimosa ini apa jalan ini? Ada hewan jalan. Nah kalau polen di mimosa ini jalan lagi. Kalau polen di mimosa ini eksinnya, bagian eksinnya ini kelihatan mulus, tapi nanti kalau di polen di tanaman lain mungkin bagiannya ini tidak mulus lagi. Ya ini kelihatan sekali pecahnya kalau di polen mimosa ini ya. Terima kasih teman-teman telah bersama saya di channel Ustadi Madu. Jangan lupa untuk subscribe jika yang belum, dan jangan lupa juga untuk like dan share. Dan bila teman-teman ada pertanyaan, jangan segan-segan menulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai bertemu kembali.